Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua dan selamat beraktivitas dan selamat untuk bersemangat melupakan sensasi-sensasi yang timbul dari gangguan asam lambung seperti itu. Teman-teman semua, kembali lagi bersama channel saya Jona Ansiati Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar asam lambung yang tinggi atau kecemasan berlebih, kemudian psikosomatis seperti itu sampai ke panik seperti itu. Nah, baik, di kesempatan kali ini, di kesempatan yang cerah ini, saya berminta tolong untuk teman-teman semua yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, seperti itu teman-teman semua. Dan jika kalian suka, tolong like video saya. Kemudian jika ada pertanyaan, tolong diisi di kolom komentar, apapun itu pertanyaan seputar asam lambung, yang insya Allah saya akan jawab sebisa dan sepengetahuan dan sepengalaman saya teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, dan siapa tahu mungkin ada pemberitahuan video terbaru saya nanti. Dan jika bermanfaat, tolong dan tonton sampai habis videonya teman-teman semua. Dan seperti biasa teman-teman, saya berada di pekarangan atau pesawahan seperti itu, dan saya keluar lagi tidak bosan-bosan dari rumah untuk menemani lah, sekedar menemani kalian yang mungkin sedang merasakan sensasi dan sensasi asam lambung yang tinggi seperti itu, dan gangguan lambung khususnya yang merasakan seperti itu. Baik teman-teman semua, seperti biasa, mungkin di kesempatan kali ini dan di kesempatan cuaca yang cerah ini, saya akan membawakan topik pembahasan tentang seputar asam lambung, kemudian GERD, kemudian anxiety, dan juga psikosomatis. Dan itu semua saya tak lepas dari ilmu atau pengetahuan yang saya cari selama ini, baik dari orang yang benar-benar berpengalaman dan dan emang saya yang mengalaminya selama saya ada di zona anxiety atau kecemasan berlebih seperti itu teman-teman. Dan apa yang mungkin saya buat video ini dan saya bagikan kepada kalian, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Semangat teh, sangat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih seperti itu teman-teman. Di sini seperti biasa saya di pekarangan pesawahan, banyak orang-orang yang lalu lalang, kemudian yang persiapan untuk padinya dipanen teman-teman semua seperti itu. Dan kembali lagi ke pembahasan pertama, seperti itu. Pembahasan pertama, asam lambung. Apa itu asam lambung? Asam lambung itu ada pada
tubuh kita, khususnya pada lambung kita ya, seperti itu. Dan apakah bermanfaat asam lambung itu? Ya, tentu jelas sekali asam lambung itu bermanfaat untuk untuk mencerna makanan yang masuk ke lambung kita, seperti itu. Jadi kalau kalau bahasa Sundanya penggilingan, seperti itu. Jadi setiap makanan yang masuk itu dicerna oleh atau dihancurkan oleh asam lambung, seperti itu. Kemudian setelah selesai dicerna oleh asam lambung, turun ke usus, ke bawah sampai BAB, seperti itu. Nah, kebayang ya, jika kita tidak mempunyai asam lambung, kebayang susahnya itu mencerna makanan lewat apa-apanya. Nah, jadi alhamdulillah kita diciptakan, dikasih kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermacam-macam organ yang sangat canggih lah, seperti itu teman-teman semua. Nah, baik lagi, asam lambung itu sangat berguna dan bermanfaat jika pada tempatnya. Nah, kemudian asam lambung sangat mengganggu jika berada di luar lambung tersebut atau di luar tempat yang seharusnya di situ. Jika keluar misalkan ke atas, ke tenggorokan, kemudian ke kerongkongan, itu ya tidak berbahaya sih sebenarnya, cuman itu sangat mengganggu untuk keseharian kita atau aktivitas kita, sehingga menimbulkan banyak sensasi, seperti itu. Dari mulai dada panas, kemudian kerongkongan agak panas sampai tembus ke belikat, ke belakang, kemudian terasa mengganjal di tenggorokan itu, teman-teman semua. Itu yang saya rasakan, dan itu sepengetahuan saya sendiri ya. Dan sekali lagi, saya bukan ahli medis dan saya bukan ahli psikolog, psikoterapi dan lain sebagainya. Saya hanya seorang yang mengalami seperti itu, pengalaman di asam lambung yang tinggi, kecepatan berlebih, psikosomatis, seperti itu. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali asam lambung itu jika berada pada tempatnya, dan tidak maksudnya kadar asamnya tidak terlalu berlebih, atau cairan asam lambungnya tidak banyak gitu, seperti itu. Nah, seperti itu dari asam lambung. Kemudian untuk GERD, ada peribahasa GERD atau GERD, yaitu gastroesophageal reflux disease, seperti itu. Jadi kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, kembalinya makanan, seperti itu. Jadi kalau kita lihat flashback ke anak kecil ya, bayi atau seperti itu, kalau misalkan mual atau gimana gitu, jadi makanan tuh kembali lagi ke keluar gitu, si makanan itu. Jadi itu yang dinamakan GERD atau kembalinya makanan, seperti itu. Nah, untuk keseringan atau keseringan seperti itu tidak baik juga. Dan apakah sangat berbahaya? Ya tidak, seperti itu. Saya katakan tidak berbahaya, tetapi sangat mengganggu, mengganggu kita. Itu adalah kalau misalkan ada makanan yang masuk ke tubuh kita, kemudian kembali lagi keluar, ya jelas tidak enak sekali dan sangat mengganggu sekali pada tubuh kita, teman-teman semua, seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan atau sangat keterkaitan dengan asam lambung yang tinggi juga, seperti itu. Dan itu mengakibatkan naiknya asam lambung ke kerongkongan dan mengakibatkan panas di dada, nyeri di dada, ulu hati nggak nyaman, kemudian belikat sakit, seperti itu, dan lain sebagainya lah, sampai keliengan dan lain sebagainya. Nah, itu di situ ada esofagus ya, di dekat ulu hati, di pas ulu hati itu ada esofagus, atau bisa dikatakan klep tutup. Kalau misalkan tutup pembatas lah gitu, kalau misalkan makanan yang masuk atau minuman yang masuk melalui klep itu, jadi melewati klep itu. Jadi kalau misalkan
kita mengalami GERD ya, makanan yang kembali, berarti klepnya bermasalah. Jadi si klepnya itu yang tadinya kuat, setelah makanan masuk otomatis nutup itu si klep. Nah, tetapi untuk mungkin yang ada gangguannya, mungkin si klepnya lemah gitu ya, lemah jadi gampang terbuka gitu, masuk makanan enggak nutup lagi si klepnya gitu. Jadi otomatis si cairan asam lambung yang mungkin tinggi, yang banyak mungkin otomatis ke atas, ke kerongkongan, kemudian ke tenggorokan, terasa mengganjal apa dan lain sebagainya lah, dada panas seperti itu. Nah, itu berbahaya tidak ya? Itu tidak berbahaya teman-teman, itu hanya mengganggu aktivitas sehari-hari kita, merasa badan tuh nggak nyaman, ada yang aneh di badan tuh, nggak rasa panas, apapun itulah seperti itu. Itu tidak berbahaya ya menurut pengalaman saya. Karena mengapa? Nah, kalau misalkan emang berbahaya, saya dari dulu ngalamin itu dulu. Kalau misalkan berbahaya tidak diobati apa-apa juga, saya sekarang udah nggak ada lah gitu di dunia ini, udah nggak bernapas peribahasanya gitu. Jadi itu nggak berbahaya menurut pengalaman saya, tapi tidak tahu menurut pengalaman atau pandangan orang lain. Menurut saya itu sih tidak berbahaya, namun itu juga harus dikendalikan. Maksudnya kendalikan itu dikembalikan ke seperti semula. Bagaimana caranya otot esofagus itu bisa lebih kuat lagi dan bisa menahan asam lambung yang tiba-tiba naik ke atas, ke kerongkongan seperti itu. Dan salah satunya mungkin jaga makanannya atau pola makannya harus dijaga juga, jangan terlalu keras kemudian seperti itu. Dan teman-teman jangan terlalu berlemak atau berminyak seperti itu. Kemudian sering-sering minum air hangat seperti itu. Jadi harus sering minum air hangat biar si otot esofagusnya itu lebih kuat lagi dan bisa menahan jika cairan asam lambung tinggi seperti itu. Dan itu tidak berbahaya teman-teman, menurut saya, menurut pengalaman saya seperti itu. Nah, itu dikatakan GERD ya, GERD seperti itu. Jadi adanya makanan yang kembali itu keluar seperti itu. Kemudian anxiety. Nah, di sini anxiety itu berbagai macam sensasi, bisa dikatakan 1001 sensasi. Anxiety itu kecemasan, atau bisa dikatakan anxiety disorder atau kecemasan berlebih, teman-teman. Jadi si kecemasan berlebih ini ya emang sangat mengganggu sih, seperti itu. Mengganggunya banyak sekali, mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Kita mau kemana-mana banyak mikir, aduh banyak takutnya, di jalan takut gini, di jalan takut gitu, seperti itu teman-teman. Jadi sewajar-wajarnya lah kalau misalkan dulu itu sebelum terkena mungkin kecemasannya itu wajar-wajar saja. Misalkan kita anak kita misalkan bermain di luar, misalkan bermain dari pagi sore belum pulang misalkan, ya cemasnya cemas biasa saja lah, cemas oh nggak apa-apa lah, mungkin nanti juga sebelum maghrib pulang, mungkin seperti itu. Nah, namun untuk yang terkena anxiety atau kecemasan berlebih ini, itu jadi sesuatu yang sangat beban sekali seperti itu. Bahkan sakit flu aja, batuk atau misalkan pilek, itu jadi sesuatu yang besar seperti itu menurut saya ya, pengalaman saya, menurut saya itu. Nah, jadi aduh ini apa dari efek asam lambung yang tinggi, apa dari efek apa ini ya, kata saya kan gitu, dari itu dari flu aja gitu, dari batuk yang sebelumnya mungkin sudah biasa lah dialami gitu, biasa-biasa aja, wajar-wajar saja. Nah, untuk orang yang anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini, mentalnya terganggu teman-teman. Jadi sudah terkena, setiap ada masalah kecil dibesar-besarin seperti itu. Aduh ini takut gini, aduh. Jadi selalu meramal. Jadi meramal tuh memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita mau berangkat nih ke tujuan, misalkan ke saudara, aduh sebelum berangkat di jalan takut pingsan, atau aduh di jalan nanti takut kumat lagi, panik lagi, aduh di jalan nanti takut gimana ya, nggak ada yang nolong apa gimana lah, banyak lah seperti itu. Nah, itu jadi kecemasan yang berlebihan, tidak sewajarnya pada tempatnya seperti itu teman-teman semua. Nah, seperti itu ada efek cemas, mungkin ada rasa trauma dari mungkin kejadian dulu yang
pertama kita alami, yaitu panic attack seperti itu. Jadi kita terlalu was-was, sehari-harinya kita cemas. Mungkin yang dicemaskan kita itu perasaan kita tidak ada artinya. Apa yang harus saya cemaskan, apa yang harus saya takutkan, apa yang membuat saya was-was. Jadi nggak itu terkadang itu adalah rasa trauma kita yang dulu masih terekam oleh amigdala atau pikiran alam bawah sadar kita seperti itu, yang dimana sebenarnya itu takut terulang lagi kejadian pas pertama kali pas mengalami panic attack, kemudian seperti itu, dan itu sangat mengganggu sekali, itu sangat tidak mau terulang lagi. Dan seperti itu salah satu contohnya di kecemasan yang berlebih itu. Jadi ada rasa trauma sih intinya, pikiran lah seperti itu. Nah, itu anxiety disorder. Kemudian ada psikosomatis. Nah, ini psikosomatis saya rasakan ya teman-teman. Tapi tidak semua orang yang mengalami anxiety disorder mengalami psikosomatis ya. Saya merasakan ketika pikiran kita, yang dimaksud psikosomatis, ketika pikiran kita berpikir, aduh badan ini ada yang ngerasa nggak nyaman nih di perut, aduh ngerasa kesemutan misalkan di sekujur tubuh. Nah, otomatis si tubuh akan merespon teman-teman ya. Psikosomatis, seperti itu. Psiko seperti itu adalah pikiran dan soma adalah tubuh. Jadi ketika pikiran kita ngaco, pikiran kesana kesini, misalkan memikirkan suatu ada sensasi di tubuh yang nggak nyaman lah seperti itu, terasa ada semut misalkan di sini di punggung. Nah, itu jika kita dalami, aduh ini bakal gini, aduh bakal ada sesuatu lah, itu tubuh kita merespon teman-teman semua. Jadi usahakan untuk teman-teman semua tidak terlalu memikirkan ke arah-arah yang negatif seperti itu. Pikirannya harus dialihkan, di positif lah. Saya juga dulu merasakan ketika susah tidur, teman-teman, susah tidur itu waktu itu, aduh berbaringan gak enak, terus terlentang gak enak, susah tidur. Dan yang dirasa aduh ini kenapa, yang dirasa tuh sekujur tubuh tuh panas, jadi kayak yang terbakar oleh api gitu. Sekujur tubuh dari punggung sampai ke bawah tuh kok ngerasa panas ya gini, panas. Kenapa? Nah, itu adalah salah satu psikosomatis, dan saya belajar itu bagaimana mengetahuinya. Saya belajar untuk berpikir positif pada waktu itu. Saya hening atau diam sejenak, berpikir positif, itu hanya gangguan pikiran, dan itu tidak berbahaya itu. Nah, otomatis yang tadinya panas itu nggak kerasa lagi. Nah, ketika kita berpikir lagi ke hal yang negatif, aduh ini badan bakal gini, nah itu pasti otomatis akan merasakan seperti itu. Tapi itu jangan dibikin pusing dan jangan dibikin cemas teman-teman, jangan dibikin was-was. Itu semua hanya pikiran yang terlalu tidak relevan lah, tidak berada pada tempatnya seperti itu. Dan teman-teman, udah 18 menit nih waktunya, dan saya mohon ya teman-teman semua jangan terlalu cemas, jangan terlalu was-was, dan semua pada akhirnya yang namanya kecemasan berlebih, gangguan lambung, anxiety disorder, jika pikiran kita senang, jika pikiran kita teralihkan oleh hobi, jika pikiran kita selalu bahagia, itu semua akan berakhir, dan itu semua akan mengikis seperti itu. Dan emang secara tidak instan, itu hanya bertahap. Kita merasa nyaman di hati, nyaman, dan insya Allah lambat laun akan berjalan normal seperti kehidupan biasa kita jalani sebelum terkena anxiety disorder itu. Dan yakin teman-teman, itu tidak berbahaya. Menurut pengalaman saya, itu tidak berbahaya. Saya sampai detik ini saya tidak berobat pakai kimia maupun herbal dan lain sebagainya. Saya hanya menggunakan air hangat seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya merasakan manfaatnya teman-teman. Jadi alhamdulillah banyak perubahan dan banyak sekali keberanian yang dimana dulu saya merasakan sulit untuk keluar rumah, dan alhamdulillah saya bisa keluar rumah dan selalu merasakan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman hati, kenyamanan hati, tidak selalu merasa was-was, cemas seperti itu teman-teman. Nah, mungkin baik teman-teman semua, sudah hampir 20 menit, saya cukupkan sekian ya, karena kalau misalkan lebih lebih lama itu ngupload videonya lumayan mengikis
kuota seperti itu, dan lumayan agak lemot juga, suka lama di saat nguploadnya teman-teman. Nah, dan doa terbaik saya mudah-mudahan apa yang kalian rasakan saat ini semua bisa teratasi dan terkontrol dan cepat nyaman lagi seperti semula ya teman-teman semua, dan selalu bahagia dan jangan pernah memikirkan penyakit. Itu sih intinya, kuncinya jangan selalu was-was. Jika kalian berpikir negatif, was-was, cemas, kemudian selalu merasakan takut, aduh ini penyakit apa, lama-lama amat misalkan, itu otomatis asam lambung akan kembali naik. Asam lambung akan kembali memproduksi keasamannya lebih asam kemudian ataupun lebih banyak, dan sehingga otot esofagusnya terganggu dan ya menimbulkan banyak sensasi lah, seperti itu teman-teman semua. Jadi harus yang bahagia-bahagia, dan doa terbaik saya mudah-mudahan apa yang sedang di bawah, kemudian yang di tengah dan yang di atas, mungkin yang di atas sudah bisa mempertahankan, jangan sampai teledor 3P atau 4P, 5P nya lain sebagainya lah, seperti itu jangan dilanggar lagi, sudah lanjutkan pola-pola yang sudah terjaga seperti itu. Kemudian yang masih di tengah ya berusaha lebih bisa ke atas lagi untuk mencapai suatu yang kebahagiaan melewati anxiety disorder ini. Dan yang masih di bawah jangan takut, kalian yakin pasti bisa akan melewati semuanya, karena saya bisa dan teman-teman dan semua orang banyak yang sembuh dari gangguan psikosomatis, anxiety disorder dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Dan orang normal tidak akan pernah merasakan, dan hanya yang orang yang berpengalaman yang tahu dalam isi hatinya itu sangat menjadi beban, dan yakin semua akan indah pada waktunya, seperti itu. Dan yang belum subscribe, saya ucapkan dan mohon yang belum subscribe tolong di subscribe, seperti itu, karena subscribe itu tidak menggunakan pendaftaran atau tidak menggunakan uang, materi dan lain sebagainya. Jika saya banyak yang subscribe atau melihat video saya, kemudian yang like video saya, dan emang sangat berguna video saya, bermanfaat untuk kalian, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan mudah-mudahan jadi amal ibadah untuk kalian semua yang telah subscribe YouTube channel saya teman-teman. Dan jika kalian masih di bawah, saya doakan agar cepat ke atas seperti itu teman-teman, dan cepat membaik juga seperti itu teman-teman semua. Baik teman-teman semua, pokoknya salam sehat, sehat fisik dan sehat jiwa, sehat mental, dan yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.